Insya Allah Bapak, kalau pesantren di bawah naungan Nahdlatul Ulama, dalam hal ini di bawah RMI, di bawah Robitoh Ma'hadil Islamiyah, ini bisa dipertanggungjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Rimeta. Saya tentang masalah di TV pesantren daerah Jawa, saya nggak tahu Jawa mana. Tiba-tiba guru pesantren itu berzinah di dalam pesantren itu. Itu dosa apa halal tuh, Tat? Nah itu dia sebut aja, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin agak berkaitannya karena sama-sama melihat media. Oke. Monggo Gus. Terima kasih Bapak. Namanya siapa Pak? Bapak Ribeta ya. Oke. Jadi hubungan suami istri ya tanpa adanya akdun nikah, sebelum ada qabil tu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bil mahril madhkuri halan, atau di bahasa Indonesia kan saya terima nikah dan kawinnya itu. Apapun ya, sebelum ada itu hukumnya adalah haram. Di tempat manapun dengan dalih apapun, sebelum ada akdun nikah yang sah adalah haram. Itu Pak. Jadi meskipun ya tadi dengan dalih di pesantren atau di apa, ini tidak bisa merubah hukumnya. Jadi tetap hukumnya tidak diperbolehkan. Seperti itu Bapak. Iya, siap Bapak. Jadi gini, itu mungkin oknum, Jadi saya meyakini bahwasanya di semua pesantren ini mengajarkan tentang ilmu agama. Bagaimana menuju kita beribadah yang baik. Berarti dikenalkan tentang ajaran agama yang baik, hukum agama yang baik. Cuman tidak semua oknumnya baik, Bapak. Ya, maka kita juga harus pinter-pinter bisa memilih. Insya Allah Bapak, kalau pesantren di bawah naungan Nahdlatul Ulama, dalam hal ini di bawah RMI, di bawah Robitoh Ma'hadil Islamiyah, ini bisa dipertanggungjawabkan. Jadi silahkan, jangan ragu-ragu kalau mau mondokkan anak di pesantren-pesantren yang di bawah naungan RMI, NU atau di bawah PBNU. Insya Allah Bapak, ini tidak akan terjadi seperti itu. Kembali ke oknumnya masing-masing. Terus sedikit saya tadi mencoba mau menanggapi sedikit saja kaitan ini personal branding ya. Di zaman sekarang ini fenomenanya seperti ini. Kalau zaman dulu itu orang alim, orang pintar itu kan standar keilmuan kepintarannya. Sekarang mohon maaf dengan segala hormat, terkadang orang yang penting yang banyak subscribersnya, yang penting yang banyak followersnya. Ini berbeda dengan orang zaman dulu. Kiai-kiai zaman dulu itu lebih suka mastur. Mastur itu apa? Tidak pengen dikenal. Maka beberapa kiai kadang pakai nama lain dalam karangan-karangan kitabnya, atau beberapa wali-wali kita juga pakai nama bukan nama lain untuk tidak pengen dikenal. Tapi zaman sekarang orang lebih suka masyhur. Pengen terkenal. Ya, belum bisa apa-apa baru hafal 1-2 ayat atau 1-2 hadis sudah sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit dosa. Nah, kaitan seperti ini tadi nyambung dari Mbak Vela, Ketum Vela tadi mengatakan bagaimana kita mau membranding diri kita, personal branding kita. Boleh kok kita mau membranding diri kita. Ada makalah mengatakan kholif tu'rof. Ya. Kholif tu'rof. Berbeda maka kamu akan dikenal. Tapi saya lebih suka membahasakan kholif tu'rof ini dengan kontroversial maka akan viral. Ya. Kontroversial maka akan viral. Maka bagaimana kita pengen terkenal ini dengan cara yang baik, jangan dengan kontroversial. Kebanyakan orang sekarang pengen viralnya tidak dengan prestasi, tapi dengan sensasi-sensasi. Silahkan yang pengen viral, pesan saya, kalaupun pengen viral jangan sampai kehilangan moral. Ya tadi dicontohkan pengen joget-joget, ini jangan sampai. Kalau kita generasi Islami ya kita share konten keislaman, keilmuan yang lainnya. Jadi kalau kembali ke hukum tadi, hukumnya tidak pernah berubah Bapak. Jadi dimanapun tempatnya tetap hukumnya sama, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Gus Rifkil. Menarik banget ya teman-teman tadi apa yang Gus Rifkil sampaikan, dan sudah terjawab gimana Bapak? Sudah. Oke. Semoga pasca ini Bapak bisa lebih mencari tahu
mana-mana aja pesantren ya Gus ya? Iya, aku masuk anak pesantren itu. Iya, sering-sering, berarti sering-sering Pak ke gedung ini bertanya dengan orang-orang yang ada di sekitar sini. Insya Allah akan ada jawabannya. Untuk penanya yang kedua, ayo boleh. Siapa? Ibu dari sebelah sana, oke. Ibu boleh maju, nggak apa-apa Ibu. Monggo, biar nanti bisa kelihatan di dalam YouTube kita. Oh di situ aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santia. Saya ingin bertanya, gimana caranya kita generasi Z memfilter mobilisasi pergaulan, sedangkan arus dari luar negeri banyak, sedangkan sosmed kan kita tiap hari gunakan. Gimana caranya memfilter diri kita sendiri? Ya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon maaf, namanya Ibu siapa tadi? Cynthia. Ibu siapa? Zatia. Iya, Ibu Zatia. Mau dijawab oleh yang mana Ibu? Yang mana aja boleh. Monggo, Bu Ning. Ya, terima kasih Ibu Satia. Jadi bagaimana cara memfilternya ya? Memang itu merupakan tantangan tersendiri bagi kita untuk bisa memfilter informasi yang masuk melalui sosial media. Tetapi perlu kita ketahui bahwa sosial media itu punya algoritma atau rumus. Sebuah rumus yang nanti akan memunculkan informasi yang sering kita konsumsi. Kalau di TikTok, meskipun algoritma itu berubah-berubah, tapi di TikTok hari ini video yang sering ditonton sampai habis, itulah yang akan muncul di FYP kita. Begitu juga video yang sering ditonton oleh teman-teman yang kita ikuti. Nah makanya exposure ataupun paparan dari konsumsi video informasi oleh teman-teman kita itu kadang bisa nyantol ke kita. Oleh sebab itu penting kita ini kalau misalkan memang tidak ingin melihat video misalkan yang joget-joget atau yang kurang bisa memberikan dampak positif, bisa langsung di skip aja atau langsung kita pencet tombol tidak tertarik. Di situ kan ada ya, tidak tertarik. Lah itu nanti bisa membatasi algoritma terhadap konten serupa, sehingga di situ bisa dibatasi lah yang namanya konsumsi konten yang mungkin menurut kita kurang bermanfaat. Kemudian selanjutnya perlu untuk membatasi waktu kita di dalam bermedia sosial. Jadi dalam bermedia sosial tidak terus menerus panjang hari, tapi ada batas waktunya. Misalkan sehari saya mau buka scroll TikTok 30 menit saja. Kita bisa melihat jamnya. Kita kalau di HP saya ini ada waktunya. Waktu kita menghabiskan berselancar di media sosial, menghabiskan waktu di media sosial, misalkan TikTok itu berapa menit, itu ada laporannya. Nah dari situ saya mencoba mengontrol kira-kira berapa menit yang yang harusnya saya habiskan di media sosial ini gitu, supaya tidak berlarut-larut. Sehingga dari situlah banjir informasi bisa kita tampung. Karena kadang kalau misalkan kita terlalu banyak informasi yang masuk, akhirnya kita bingung, ya kan Bu Nge? Bingung ini yang benar yang mana, kenapa informasi banyak sekali gitu. Nah makanya ketika ada informasi yang tidak kita sukai, langsung kita skip atau kita pencet tidak tertarik. Kemudian kita perlu membatasi waktu bermain di sosial media, juga membatasi orang-orang yang kita ikuti. Kira-kira kita ngikutin siapa, kita follow siapa. Apakah orang itu orang yang membawa kebaikan, memberikan konten edukasi yang positif, atau misalnya konten hiburan yang kita suka, seperti konten makan-makan, konten jalan-jalan misalkan kita suka itu, ya nggak apa-apa. Cuman ya kita perlu membatasi waktu dan memiliki filter yang baik terhadap konten yang kita konsumsi. Terutama terhadap masalah hoax. Perkara hoax, yang berita bohong, kemudian berita yang suka mengadu domba, itu perlu kita batasi. Kita harus meningkatkan konsumsi konten-konten positif, konten edukasi, konten resep masakan itu juga lebih baik daripada kita melihat konten-konten yang tidak bermanfaat. Mungkin itu, sudah menjawab nggih? Oke, terus nih. Ibu gimana Ibu? Cukup ya?
Iya, nanti ibu dari ibu sendiri atau mungkin anak dan sama juga bapak dan ibu di sini bisa melakukan apa yang udah dikasih sama Ning Imas tadi. Sebenarnya bentuknya tips ya bapak dan ibu. Jadi sebelum berselancar di sosial media itu kita juga harus punya penjagaan ya Ning ya. Ada sama halnya seperti mungkin kalau ibu membatasi lingkungan pertemanan di lingkungan sosial kehidupan nyata, begitupun di media sosial gitu. Kalau dari Ning Imas cukup segitu. Mungkin teman-teman ada yang masih mau nanya satu lagi? Singkat aja ya. Jadi nanti kita ngabisin waktu terakhir. Abis ini akan closing, nanti akan diarahkan ke buka bersama yang selanjutnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena narasumber yang lain tadi sudah menjawab, berarti ini pertanyaan untuk Mbak Filsuf begitu ya. Mungkin ini saya mewakili Gen Z di sini, mau tanya ke Mbak Filsuf nih. Ini kan kita teman-teman dari Gen Z ini lagi suka-sukanya bermedia sosial, suka-suka yang memperlihatkan jati diri kita seperti apa di media sosial gitu. Nah, kadang banyak sekali teman-teman yang punya idola begitu. Rata-rata kan mungkin cewek-cewek suka yang K-pop atau cowok-cowok Cina atau Thailand begitu ya. Nah, bagaimana kita bisa tetap jadi Gen Z yang Islami padahal idola kita yang seperti itu gitu Mbak Fans. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Monggo tuh langsung dijawab. Mbak Kinan. Oke, terima kasih pertanyaannya yang luar biasa sekali. Gimana sih kita sebagai Gen Z, anak muda tetap bisa bermedia sosial ya dengan banyaknya role model yang tadi sempat disebutin, K-pop dan lain-lain. Mungkin menurut saya gitu, kita semua tentu punya role model dalam berbagai hal. Mungkin kalau di ini ya di K-pop tadi, kalau dari lihat musik-musiknya ya kan, mungkin ada yang suka K-pop, mungkin ada yang suka apa namanya kemarin Blackpink ya, sampai teman-teman kadang mengikuti arusnya. Nah, dalam hal lain, dalam kita masih belajar ya, biasanya Gen Z tuh masih kuliah, masih sekolah. Nah, mungkin banyak juga yang mengidolakan siapa? Jerome Pauline. Jerome Pauline, ya, benar. ya kan? Nah, itu mungkin. Nah, dalam beragama ya kan, apalagi anak-anak muda yang baru-baru menikah, banyak banget yang mengidolakan beliau-beliau ini ya kan, Gus Rifkil dan Ning Imas. Nah, jadi menurut saya filter untuk cari idola atau role model juga perlu ya kan, karena itu menjadi apa ya, inspirasi kita pengennya mau seperti itu tuh dalam bidang tertentu tadi yang mungkin saya sebutkan. Dalam bisnis tentu banyak yang merole modelkan mungkin Jack Ma atau yang lainnya ya kan. Nah, terus bagaimana caranya kita mengikuti dan terus bisa berislami gitu ya. Ya mungkin Islam yang dimaksud bagi saya ya bijak itu. Jangan hal-hal yang baik terus kita ikutin meskipun misalnya nih satu tokoh yang kita idolakan karena kepintarannya, kegigihannya dan semangat belajarnya. Kemudian beliau mungkin kesandung kasus apa gitu misalnya, ya kita jangan terus ilfil, terus jadi ikutan malas belajar dan aku nggak mau lagi ngikutin karena beliau ternyata udah pinter tapi ternyata begini. Nah, itu juga harus bijak.
Itu sih kalau dari saya. Terus mungkin Ocha aku mau menambahi dari Ibu siapa tadi yang pertanyaan kedua Bu. Saya mau nanggepin nih. Kalau misalkan di sosial media atau kita lihat berita atau di YouTube, banyak sekali sekarang konten-konten tuh cuman singkat ya kan. Ada orang yang kita tuh lihat dari judulnya aja. Ya kan, jadi judulnya itu udah gak benar, ya kan? Kenapa? Karena judul tuh harus semenarik mungkin memang, ya kan? Bahkan kadang-kadang tuh ada yang terlalu vulgar, ada yang nggak baik. Yang penting menarik untuk orang tuh buka aja dulu gitu. Nah kadang ada lagi video dipotong-potong ya kan sehingga viral. Padahal kita nggak tahu video lengkapnya itu seperti apa, sehingga seringkali media yang di-share itu nggak baik. Maka dari itu mungkin satu, kalau misalkan baca berita atau baca yang viral-viral jangan cuman sepotong, jangan cuma judulnya aja. Jadi usahain cari yang lengkapnya. Kalau berita ya kelengkapannya seperti apa. Yang kedua, cek dan recheck. Balik lagi ke apakah ini video atau tadi ya kontennya benar dan lain-lain. Pokoknya sebisa mungkin kita cari informasi sebenar-benarnya. Jangan cuman percaya pada potongan-potongan video atau statement-statement yang memprovokasi. Gitu sih kalau dari saya.